Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Zulfadil Amal, mahasiswa tingkat 2, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, jurusan Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi penyuluhan dengan tema pengendalian gulma secara alami. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih gulma itu. Nah, gulma ini merupakan tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki. Kenapa? Karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman yang dapat mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi dan dapat menjadi inang bagi hama dan penyakit. Nah, apa sih yang akan terjadi ketika kita tidak menangani gulma ini secara cepat? Nah, yang akan terjadi, yang pertama adalah dapat mengurangi hasil panen, yang kedua adalah dapat menurunkan kualitas tanah, dan yang ketiga adalah menjadi inang bagi hama dan penyakit. Apa sih yang akan terjadi ketika kita sigap dalam menangani gulma tersebut? Manfaatnya, yang pertama adalah dapat meningkatkan produktivitas tanaman, yang kedua menjaga kesehatan ekosistem, dan yang ketiga adalah mendukung pertanian berkelanjutan. Selanjutnya adalah perbandingan ketika kita mengendalikan gulma secara alami dan menggunakan metode kimia. Kita bisa lihat dari aspek yang pertama adalah aspek lingkungan. Ketika kita mengendalikan gulma secara menggunakan metode alami, maka ini akan ramah lingkungan. Sedangkan ketika kita mengendalikan gulma dengan menggunakan metode kimia, maka ini akan berpotensi mencemari. Nah, yang kedua adalah keanekaragaman hayati. Nah, ketika kita mengendalikan gulma menggunakan metode alami, maka keanekaragaman hayati ini dapat terlestarikan. Sedangkan ketika kita menggunakan metode kimia, maka ini akan keanekaragaman hayati ini akan dapat terganggu. Nah, aspek yang ketiga adalah biaya jangka panjang. Nah, ketika kita menggunakan metode alami, maka biaya yang akan kita keluarkan ini relatif rendah. Nah, sedangkan ketika kita mengendalikan gulma dengan menggunakan metode kimia, maka otomatis biaya yang akan kita keluarkan ini relatif tinggi. Nah, aspek yang terakhir adalah efektivitas. Memang terbukti ketika kita menggunakan metode alami, maka efek yang akan terjadi ini akan lambat tetapi berkelanjutan. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan metode kimia dalam pengendalian gulma, maka efek yang akan terjadi ini akan terjadi secara cepat, tetapi efeknya ini jangka pendek. Nah, selanjutnya adalah metode pengendalian gulma secara alami. Nah, metode ini bisa kita lakukan menggunakan mulsa organik, yaitu menutup permukaan tanah dengan bahan organik seperti jerami, daun kering, dan kompos untuk menghambat pertumbuhan gulma dengan menghalangi sinar matahari dan menjaga kelembapan tanah. Yang kedua adalah tanaman penutup tanah. Kita bisa menanam tanaman yang tumbuh cepat dan rapat seperti kacang-kacangan atau rumput tertentu. Nah, gunanya apa? Yaitu untuk menutup tanah sehingga gulma tidak memiliki ruang untuk tumbuh. Selanjutnya adalah tanaman alelopatik. Nah, menanam tanaman yang menghasilkan senyawa kimia alami seperti jagung atau sorghum yang dapat menghambat pertumbuhan gulma di sekitarnya. Yang keempat adalah penyiangan manual. Nah, ini dapat menghilangkan gulma secara langsung dengan tangan atau alat pertanian untuk mencegah persaingan dengan tanaman utama. Dan yang terakhir adalah pengendalian biologis. Nah, ini kita bisa memanfaatkan musuh alami gulma seperti serangga, jamur, atau bakteri untuk